Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami STAI TV. Kali ini kita akan membahas tentang skripsi di pandangan milenial. Tentunya tema ini sangat menarik untuk dibahas oleh para mahasiswa. Dan alhamdulillah kita dapat mendatangkan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Wawan Hermawansyah. Beliau adalah Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Daerah Bekasi Raya. Dan juga yang satunya ada mahasiswa dari STIMIK atau STIMIK Bani Saleh, yaitu Mas Rizky. Sebelum kita membahas ke pembahasan yang lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita untuk perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak aruf. Dan lebih jelasnya, mari kita langsung kepada tamu undangan. Yang pertama, Pak Wawan terlebih dahulu. Silakan Pak, untuk memperkenalkan lebih dalam. Baik, terima kasih Mas Afif. Baik, Mas Rizky, ya Pak. Ini saya didampingi oleh anak-anak muda yang luar biasa ya. Mudah-mudahan solehnya sampai hayat. Amin. Akhir hayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Mas Apip, perkenalkan, nama saya Wawan Hermawansyah. Saat ini saya sebagai salah satu dosen tetap ya di STIMIK Bani Saleh Bekasi, bidang keahlian itu sistem informasi, dan selain itu juga saya diamanati menjadi Ketua Asosiasi Dosen Indonesia untuk wilayah Bekasi Raya, serta juga Wakil Ketua IJMI Orda Bekasi untuk bagian atau bidang pendidikan dan pelatihan. Saya asli Banten ya, dan saat ini tinggal di Kota Bekasi. Seperti itu. Siap. Ya, sementara perkenalan awal saya seperti itu, Mas. Oh iya, baik. Masya Allah, melihat profil beliau terlihat sangat berpengalaman sekali ya dalam bidang perkuliahan. Lalu selanjutnya tamu yang kedua yaitu Mas Rizky. Silakan Mas Rizky untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Afif atas permulaannya ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurrahman. Saat ini saya sebagai mahasiswa semester 7 di STIMIK Bani Saleh. Prodi saya saat ini yaitu Sistem Informasi ya. Di samping sebagai mahasiswa, saya juga sebagai karyawan di perusahaan software house ya. Jadi keseharian saya selain sebagai mahasiswa, saya juga sebagai programmer ya. Saya asli Jakarta, tapi di Bekasi sudah dari tahun 2005 ya, saat ini seperti itu. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Oh iya, Terima kasih. jurusannya apa Mas jurusannya? Jurusan saya saat ini Sistem Informasi. Sistem informasi. Baik. Betul. Itu perkenalannya para pemirsa STAI TV. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan skripsi di pandangan kaum milenial. Ya, menurut Pak Wawan terlebih dahulu, di pandangan milenial ini seperti apa sebenarnya skripsi yang Pak Wawan amati sampai saat ini? Jadi begini, Mas Afif dan pemirsa TV STAI, yang sudah kuliah, yang sudah pernah kuliah, baik S1 ya
maupun D3 mesti sudah pernah lah ya melalui tahapan yang dinamakan dengan tahapan skripsi. Kalau D3 namanya tugas akhir. Kalau S1 skripsi, kalau S2 namanya tesis, S3 namanya disertasi. Ya, beda level, beda nama. Nah, kita fokus di skripsi. Nah, skripsi itu apa sih sebenarnya? Jadi skripsi ini adalah salah satu penulisan ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa untuk mengakhiri jenjang perkuliahan ya, sebelum melakukan proses akhir dari proses perkuliahan tingkat sarjana. Nah, biasanya ini ada di semester 8 ya, sebanyak 6 SKS. Nah, dari kami juga sama dulu waktu kami kuliah. Kalau sudah masuk ke semester 7-8 ini sudah mulai tuh. Sudah mulai rating ya. Kenapa? Menghadapi skripsi dari dulu ya, Pak. Dari dulu ya. Dari dulu hal ini ada ya. Tapi yang jadi menarik adalah yang saya alami dulu, terus berjalannya waktu, sekarang jadi dosen, kenapa hal ini terus terjadi pada saat masuk mahasiswa di semester 7, ya, tingkat stres meningkat. Ya betul ya Mas ya? Betul. Nah, ini kebetulan Mas Rizky semester 7 kan? Semester 7 Pak. Ini semester? Saya masih semester 5, bentar lagi ya. Nah, yang jadi persoalan tuh kenapa ya? Mendekati skripsi tingkat stres tinggi, padahal dari semester 1-2 kan tahu ya bahwa skripsi itu pasti dilalui. Nah, ini ada sesuatu yang salah ini. Salah mindset, salah sudut pandang atau apa. Makanya di dalam podcast ini kami mencoba untuk men-share sudut pandang skripsi dari zaman kami dulu ya, jelas berbeda dengan zaman saat ini. Nah, dari mana saya bisa paham itu? Karena kami mengajar di beberapa kampus swasta. Itu rata-rata demikian. Pada saat mau masuk semester 8, tingkat semester 7, mahasiswa sudah mulai tuh tingkat stres meningkat. Ya, secara alamiah, secara automatically ya, itu meningkat tuh. Ya, kalau ditanya kenapa? Aduh, masa depan skripsi. Nah, dan kami dulu skripsi ini adalah syarat mutlak, dan dalam benak kami ya rata-rata ya, mudah-mudahan tidak salah, bahwa skripsi ini untuk syarat lulus sidang saja. Ya pokoknya yang penting bikin skripsi, yang penting lulus sidang ya, dapat sarjana, selesai. Nah, sehingga banyak skripsi-skripsi itu hanya menjadi penghias perpustakaan ya, makin numpuk. Lebih banyak skripsinya dibandingkan dengan buku referensi. Ya kan, betul ya. Nah, yang ingin kami coba share ke pemirsa adalah ini ada yang salah ini. Kita perlu mencoba untuk menyampaikan ini salah mindset. Ya, gitu Mas. Malah mindset. Nah, di era saat ini ya, nanti Mas Rizky kalau saya kan tidak lagi masuk ke dalam era milenial ya, masuk di era milenial, tapi jiwa saya masuknya itu era jauh sebelum milenial, seperti usia yang 20-an begini ya. Nah, kalau salah tolong dikoreksi ya. Baik, nah, ini asumsi saya berdasarkan pengamatan ya, beberapa tahun yang selama pengalaman saya mengajar, lalu coba untuk dikonversi dan dikomparasi dengan zaman saya. Jadi begini Mas Hafid, skripsi ini mestinya bagi mahasiswa saat ini di era sekarang ini, skripsi ini mestinya menjadi suatu kabar gembira, menjadi suatu kabar baik, boleh dikatakan menjadi suatu peluang
opportunity, ya. Karena kabar baik, maka makin mendekati skripsi, mestinya makin senang. Ya. Karena kabar baik, makin mendekati skripsi, mestinya makin bahagia dan makin siap, ya kan? Bukan makin stres, Betul. ya kan? Nah, bukan makin menganggap bahwa skripsi ini adalah musuh yang bisa, kalau boleh dipilihan mahasiswa boleh skripsi dan non skripsi, mesti banyak yang milih non skripsi. Ya, benar Mas. Ya, karena gini, di dalam skripsi ini itu adalah akumulasi, ya, dari semua ilmu yang dipelajari mulai dari semester 1 sampai semester akhir, semester 8. Ini adalah akumulasinya di dalam satu karya sebuah skripsi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, mungkin sudah pernah dengar berita atau informasi bahwa syarat pekerjaan, syarat berkarir saat ini, ya, atau saat berwira swasta, IPK tidak menjamin, ya. IPK tidak menjadikan tolak ukur bahwa mahasiswa itu siap untuk bersaing di dunia kerja atau di dunia masyarakat luas. Kenapa demikian? Ya, karena banyak sekali yang IPK tinggi, ternyata faktanya sulit untuk mencari pekerjaan dan sulit untuk beradaptasi. Nah, untuk demikian, maka banyak perusahaan, ya, banyak stakeholder melihat lulusan mahasiswa. Lulusan ini dilihat dari apa? Hasil karya skripsi. Ya. Dilihat dari judul skripsinya. Kalau judul skripsinya menarik dan dibutuhkan di usahanya, usaha perusahaan yang dia punya, itu bisa jadikan sebagai sebuah catatan. Ya, sebagai contoh, saya misalnya punya perusahaan, ya, perusahaan saya bergerak di bidang IT, ya, Mas Rizky, ya, saya. Lalu perusahaan saya banyak dibutuhkan orang-orang yang bisa mengcreate dengan menggunakan bahasa Java, ya, aplikasinya. Ya. Nah, maka saya membutuhkan mahasiswa yang hasil skripsinya itu menggunakan bahasa Java. Gitu ya. Iya. Nah, kenapa saya tidak memotret mata kuliah? Karena saya sudah paham, kebanyakan kalau mahasiswa dari swasta, mesti IPK-nya tidak akan kalah dari negeri. Ya, IPK kamu berapa? Mesti di atas 3 tuh? Iya, di atas 3. Kamu mesti di atas 3 tuh? Ya kan? Nah, jadi saya sebagai pemilik perusahaan tidak mau melihat hanya dari mata kuliah. Tapi yang saya lihat adalah dari hasil skripsi. Gitu kan? Iya. Nah, sehingga saya meminta Mas Rizky misalnya dilihat hasil skripsinya, dipublikasikan. Sekarang hasil skripsi itu, ya, tidak bisa disembunyikan sekarang itu, Mas. Zaman saya, ya, kalau tidak dikasih tahu judul skripsinya, orang nggak pada tahu. Kalau sekarang, di era sekarang ini, hasil skripsi ini bisa dilihat oleh siapapun. Orang lain bisa melihat di internet. Karena dipublikasi. Ya, tinggal ketikkan aja nama Mas Rizky, ya, ketika itu nama sampean itu kan, Mas Apip, bla bla bla, itu akan muncul di internet. Ya, nanti kalau muncul, berarti kenapa? Hasil karya ini tidak bisa disembunyikan. Nah, dengan demikian, ini sebuah opportunity, peluang. Dengan skripsinya yang judulnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan saya terima. Ngerti ya? Ya, paham Pak. Nah, lalu misalnya saya sebagai pembisnis. Saya butuh karyawan, ya, yang ahli misalnya di dalam public relation, ya, atau PR. Tapi yang berakhlakul karimah, ya kan? Misalnya muncul Mas Apip, ya kan? Saya nggak begitu percaya juga kan.
sudah berargumentasi begini, saya begini Pak, pengalaman saya begini. Saya nggak begitu percaya di zaman sekarang loh ya. Ya, saya ketikkan di internet nama beliau, lalu saya ketikkan nama kampusnya, saya ketikkan juga, nanti akan muncul judul skripsinya. Artinya apa? Judul skripsi ini menjadikan salah satu identitas yang melekat di alumni atau mahasiswa yang sudah lulus. Hasil skripsi itu dilihat, dia dipublikasikan di mana. Oke. Nah, kalau meyakinkan dan judul skripsinya itu meyakinkan, saya udah nggak usah banyak tanya. Gitu kan? Iya. Nah, oke Mas, tak terima. Artinya apa? Artinya sekarang yang dilihat di zaman era sekarang ini adalah judul skripsi menjadikan salah satu portofolio yang sangat strategis. Untuk itu, pemirsa, hati-hati dalam membuat judul tema skripsi. Jangan asal ada, tapi buatlah yang bisa memberikan nilai tambah setelah kalian lulus. Karena ini ada peluang, karena sekian juta orang bisa melihat hasil skripsi kita di dunia maya. Seperti itu sebentar dari saya. Baik. Begitu penjelasan dari Pak Wawan mengenai pandangan skripsi untuk saat ini. Nah, selanjutnya kita coba ke Mas Rizky dulu nih. Mas Rizky, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, sekarang sedang mengerjakan skripsi. Betul. Ya, kalau boleh tahu itu judulnya apa, Mas Rizky? Judulnya saat ini saya memilih topik ya, rancang bangun sistem informasi akademik atau yang biasa kita sebut dengan SIAKAD ya, menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Itu judul saya saat ini, Mas. Nah, berarti itu akan skripsinya itu akan membuat sebuah sistem. Betul sekali. Boleh dijelaskan sedikit, Mas Rizky, apa sih yang mau ditulis dalam skripsi Mas Rizky itu? Baik, mungkin goalsnya nanti skripsi yang akan saya buat ini itu penjabaran ya, atau rincian dari sistem SIAKAD yang akan saya buat nanti seperti itu, mengenai apa saja fitur-fiturnya, seperti itu modul-modulnya dan metode-metodenya dan ya teknologi-teknologinya yang saya gunakan dalam membuat sistem akademik ini nantinya, seperti itu, Mas. Lalu kegunaan sistemnya itu untuk apa aja ya? Bisa digunakan untuk apa aja begitu? Kurang lebih kalau untuk SIAKAD dia seperti ya pendaftaran mahasiswa baru seperti itu. Lalu ada jadwal kuliah, absensi online seperti itu, Mas. Modul secara garis besar seperti itu. Berarti langsung modern ya? Ya, kurang lebih untuk memanage kampus ya, seperti itu. Oh, baik. Lalu apakah mengalami penolakan dalam pemberian judul, pengajuan judul itu? Untuk saat ini belum sempat mengalami penolakan. Mungkin nanti ada koreksi-koreksi dari dosen pembimbing Pak Wawan seperti itu. Jadi langsung gol ya? Iya. Ya. Lalu yang diberikan, yang tadi dipaparkan oleh Pak Wawan, apakah Mas Rizky setuju gitu? Setuju, sangat setuju. Ya berarti benar ya? Iya. Nah, lalu bagaimana kok Mas Rizky sekarang terlihat sangat optimis gitu? Apakah ada wahyu atau apa yang membuat diri Mas Rizky itu menjadi terlihat pede dengan skripsi ini? Baik, kenapa saya sangat begitu optimis ya terhadap skripsi ini? Karena satu yang seperti Pak Wawan sampaikan ya, yang pertama jangan jadikan skripsi itu sebagai beban gitu ya, maksudnya jangan dibikin stres atau pusing gitu ya. Jadikan ini sebagai sarana, sebenarnya sarana juga sih untuk melatih kemampuan gitu ya, atau skill yang sudah kita pelajari selama di perkuliahan seperti itu. Dan yang membuat saya optimis yaitu kedepannya nanti sistem ini kan akan dipakai di banyak instansi atau pendidikan, lembaga pendidikan seperti itu ya. Dan di sisi pribadi ya, saya juga bisa mengasah kemampuan saya lebih dalam lagi gitu, mengeksplor hal-hal yang baru buat saya gitu. Dan ini kan menurut saya kan saya baru pertama kali ini ya untuk merancang sistem SIAKAD ini ya. Jadi ya itu merupakan sesuatu yang menarik buat saya gitu dan sangat baru buat saya gitu untuk digali lebih dalam lagi, kurang lebih seperti itu, Mas. Oh iya, jadi tadi bilang bahwa bisa digunakan di kampus-kampus lain. Berarti Betul. ini sangat menjual berarti ini ya, bisa
berefek bisnis ke belakangnya seperti itu. Mungkin yang membuat optimis seperti itu, bukan? Betul sekali. Oh iya, baik, baik, baik. Ya, tadi sempat bilang bahwa Pak Wawan adalah dosennya. Iya, Ya. betul. Jadi menurut Pak Wawan, Mas Rizky ini orang yang seperti apa dalam deskripsi Pak Wawan? Baik, saya tambahkan tadi yang disampaikan Mas Rizky. Mas Rizky ini baru semester 7 ya? 7. Semester Masya 7. Allah, semester Ya, 7 udah. skripsi itu semester 8. 8. Nah, kebetulan saya mengajar mata kuliah manajemen proyek, Iya. sistem informasi. Ya, manajemen proyek, sistem informasi, dan di dalam mata kuliah ini saya arahkan mahasiswa itu mulai dari semester 7 itu sudah mulai membahas tema-tema yang akan nanti dijadikan tema skripsi di semester 8. Ya, jadi strateginya di semester 7 ini sudah punya tema. Nah, makanya saya bilang ke Mas Rizky ya, atau waktu itu di kelas Di ya, kelas. saya challenge siapa di antara kalian yang berani untuk melangkah lebih awal, mempersiapkan persiapan di semester 8. Ya. Apa itu tentang tema? Diambil dari KKP ya, kuliah kerja praktek, itu bisa dikembangkan di tema skripsi. Jadi tidak putus ya. Nah, yang jadi kendala oleh mahasiswa sekarang kan mencari objek perusahaan. Ya, yang jadi kendala mahasiswa rata-rata itu mencari objek perusahaan untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Ya kan? Nah, yang jadi persoalan lagi adalah asal ada. Yang penting ada. Ya. Kalau ada, kata yang penting ada, berarti apa? Skripsi yang dibuat itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh perusahaan itu atau oleh objek itu. Iya. Nah, kalau sudah bilang begitu, sudah dipastikan skripsi ini tidak punya nilai jual. Ya, bagaimana mungkin punya nilai jual atau nilai bergaining? Wong perusahaan aja nggak butuh kok. Betul. Ya kan? Di sisi lain, mahasiswa banyak dikejar waktu. Ya kan? Di sisi lain juga lembaga juga nggak mau mahasiswa banyak yang tidak lulus tepat waktu. Ya kan? Nah, sehingga semuanya serba tidak sinkron. Sehingga ujung-ujungnya apa? Ya sudah, yang penting ada. Ya kan? Iya, betul. Yang penting ada. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita reduksi. Bagaimana cara mereduksinya? Cara mereduksinya adalah mulai dari semester 7 masuk semester 8, bagaimana caranya? Mahasiswa itu sudah punya tema skripsi. Dan syukur-syukur di semester 8 ini sudah terjadi proses bimbingan. Semester 7 itu sudah terjadi proses penjajakan penelitian. Nanti pada saat semester 8 tinggal dinaikkan menjadi formalitas ya, secara formal ya, tinggal dikrit di dalam sistem. Nah, alhamdulillah, nah beliau ini respons ya. Tadinya saya tidak terlalu menanggapi ya. Ternyata beliau serius karena berkali-kali saya sampaikan di setiap kali saya mengajar mata kuliah tersebut, banyak mahasiswa yang tidak langsung merespons. Mereka berpikir nanti saja semester 8. Ya, enggak apa, saya sampaikan. Kalau semester 8 kalian akan berbentur dengan materi yang diterima di semester 8 juga. Jadi skripsi juga, lalu mata kuliah yang lain juga yang, ya kan? Sehingga apa? Ujung-ujungnya adalah udah nanti ajalah semester 9. Ya kan? Jadi semester 9 itu fokusnya di skripsi saja, Pak. Ya memang fokus di skripsi. Tetapi kamu nambah waktu, nambah biaya bisa dicari, nambah SKS, nambah BPP, biaya nambah. Oke, kamu bisa cari uang dengan jumlah sebesar itu. Tapi yang tidak bisa kamu beli adalah loss of time. Kehilangan waktu. Ya. Itu yang menjadi mahal. Coba kalau misalnya Mas Apip misalnya, udah digeser aja Pak semester 9 dah. Ya lebih aman, ya kan? Saya sekarang fokus semester 8 biar IPK saya sekian, ya. Nah, pada saat masuk semester 9 ada lowongan pekerjaan, ya kan? Lowongan pekerjaan yang tidak ada lagi penundaan, harus saat itu juga. Harus dibuktikan dengan ijazah. Masuk nggak? Enggak kan?
padahal mampu. Iya. Yang menawarkan orang tua misalnya, mau bilang apa? Nah, inilah kesempatan ini kadang mahasiswa menyesal ya, kenapa tidak di semester 8 kita kejar, gitu loh. Nah, ini antisipasi ini apa namanya bisa kita prefer dari semester 7. Nah, jadi ini membuktikan kepada Mas Rizky, saya selalu bilang ke teman-teman, teman-teman mahasiswa, pertama, jadikan skripsi bukan hanya syarat untuk lulus. Hilangkan mindset di dalam benak kalian bahwa skripsi adalah hanya satu syarat kalian untuk lulus. Kalau mindset itu tertanam hanya itu saja, yang ada di benak kalian nanti adalah yang penting ada judul, ya kan? Yang penting ada judul, yang dicari adalah di perpustakaan. Judul-judul yang sudah ada diangkat lagi. Makanya perpustakaan itu isinya kebanyakan mahasiswa yang sudah terpentok oleh skripsi. Ya, rajin dia tiap hari datang ke perpustakaan. Sekarang ubah mindset bahwa skripsi bukan hanya syarat untuk lulus, tapi skripsi adalah opportunity untuk apa? Untuk melakukan ya penelitian yang hasil penelitiannya bisa ditindaklanjuti setelah kalian lulus. Dengan kata lain, kata bahasa milenialnya adalah skripsi untuk peluang untuk berbisnis. Why not? Kenapa tidak? Ini yang harus dicari. Nah, bagaimana strateginya? Nih saya kasih bocoran. Jadi gini teman-teman, di era revolusi industri sekarang, kita tidak bisa terlepas dari memaksimalkan keberadaan sosial media. Ya, nanti Mas Rizky catat baik-baik dan pemirsa catat baik-baik. Pada saat masuk semester 7 ya, usahakan ya mindset kita terhadap penggunaan sosial media lebih difokuskan kepada hal-hal yang bermanfaat, terutama hal-hal yang bermanfaat tentang apa namanya kebutuhan kita terhadap akses keluar ya, untuk mengkrit apa namanya hal-hal yang kita pikirkan, yang kita butuhkan ke publik. Maksudnya apa? Jadi begini, misalnya Mas Rizky mengambil judul, oke lah, sekarang contohnya ke Mas, ini bentar semester 5 sana. Yeah. Ya, bentar lagi ya. Ya, Mas Afif misalnya mengambil judul tema X misalnya ya. Nah, lalu referensi di perpustakaan ada, oke. Lalu referensi dari dosen pembimbing ada, ya kan? Nah, itu jangan hanya terbatas itu saja, Mas. Ya, gunakan media sosmed. Misal sederhananya apa namanya, Mas Afif bisa menggunakan Facebook atau grup WA atau apalah, ya. Di Facebook misalnya, Mas Afif bisa menggunakan sarana itu untuk meminta pendapat dari khalayak orang terhadap riset, Mas. Paham ya? Ngerti maksudnya? Iya. Nah, dipublish, dan itu jarang mahasiswa punya itu. Jadi seolah-olah judul skripsi itu orang lain nggak boleh tahu ini. Mikir sendiri Ya, orang lain nggak boleh tahu gitu. Ya, ada yang malu ya kan, judulnya apa? Ah, nggak mau. Ya kan? Judul skripsimu apa? Adalah gitu kan. Nah, ini salah kaprah. Berarti apa? Berarti orang itu tidak sadar bahwa dia sedang berada di zona ya memaksimalkan sosial media. Dia lupa bahwa dia sedang berada di dalam zona revolusi industri 4.0. Nah, artinya dia sedang berada dalam zona dulu ya, berada di dalam sekarang, tapi seolah-olah berpikirnya di zona dulu, terbalik ya. Ini banyak masuk kayak gitu teman-teman. Nah, kalau ditanya judul skripsinya apa, ya disembunyikan, bisa malu, bisa juga jangan nanti ditiru gitu kan. Nah, sekarang nggak ada zaman kayak gitu. Sekarang itu publish ya. Nah, kalau nggak salah di internet itu kan ada apa di Google di Google Academy ya, Akademi Google ya, lupa saya namanya, Akademika ya, coba di searching. Nah, di situ kalian bisa masuk ya, dan di situ orang-orang yang ada di situ itu adalah komunitas orang-orang yang bisa apa namanya terkoneksi. Judul Mas Afif X misalnya itu akan terkoneksi
siapa saja yang pernah ngambil judul itu, siapa saja yang sedang ngambil judul itu. Jadi kita banyak teman. Iya. Ya. Itu luar biasa itu. Dampaknya luar biasa. Lebih dahsyat dibandingkan kita membaca buku-buku yang teoritis. Sehingga nanti ada pertemanan. Mas Apip, nih judul skripsi saya hal yang sama, objeknya yang berbeda. Nih saya berikan masukan nih. Ini kemarin informasi dari pembimbing saya, bla 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 bla. Di-share ke kita. Terobosan. Enggak memberikan masukan luar biasa. Jadi sesuatu yang tidak terpikir, masukan dari teman-teman melalui jejaring sosial yang kita nggak kenal di dunia fisik ya, di dunia nyata, memberikan stimulasi ya. Oh iya, nggak kepikir ya. Oh iya, nggak kepikir. Apa nggak sempurna itu skripsi, Mas? Ya. Nah, jadi itu harus di-create oleh teman-teman. Nah, lalu siapapun dipublish saja pemikiran-pemikiran. Hai teman, tolong dong minta bantuan nih, kalau metodenya menggunakan metode ini bagaimana ya, saya punya. Ya walaupun yang respon cuma 1-2, no problem. Ya, tapi biasanya kalau kita itu tepat komunitasnya, itu masukan banyak banget. Biasanya kalau di medsos itu ya, mereka itu pada jujur. Ya, tidak pelit ilmu, ya pak gitu kan. Bener. Apalagi kalau ikut mailing list, ya kan. Ini yang banyak tidak dilakukan oleh kebanyakan mahasiswa. Mereka hanya fokus di dalam perpustakaan. Mereka hanya fokus di perpustakaan. Di perpustakaan pun fokusnya di skripsi kakak tingkatnya. Di skripsi kakak tingkatnya fokusnya menyadur. Bukan seharian dia itu mencari sesuatu ternyata menyadur. Ya kan? Sehingga bahasa latar belakang semuanya sama. Teman-teman, kalau kalian ya, Mas Apip, Mas Rizky, kalau kalian tidak merubah mindset, sulit untuk mencapai sebuah skripsi, sebuah opportunity. Kalian hanya terjebak nanti dalam sebuah siklus, sebuah spot bahwa skripsi hanya beban. Ya, kalau boleh nggak ada skripsi di dunia ini, nggak ada skripsi dah. Kalau di kampus ini saya mencari kampus yang ada skripsinya dah, ya kan? Jadi berpikirnya bahwa skripsi beban, padahal skripsi itu opportunity, pembuktian kepada publik bahwa saya menghasilkan sebuah karya yang silakan orang untuk menguji, silakan orang untuk melakukan eksperimen terhadap skripsi kita, dan siapa tahu skripsi kita ini menjadi referensi buat adik-adik kelas selanjutnya. Apa enggak pahalanya ngalir terus, Mas? Betul. Jadi pahala dapat, peluang opportunity juga dapat. Yang terakhir ya, Mas Rizky, saya ajak, Mas, ayo kita buktikan. Kita riset di dalam satu lembaga pendidikan. Ya, hal yang baru buat sampean ya. Hal yang baru buat Mas Rizky, ya kan? Saya akan berikan, ini informal ya. Iya, Pak. Saya akan berikan gambaran tentang siakat seperti apa, informasi akademik seperti apa. Ternyata beliau mengulik terus sambil juga men-searching ya, di media, cari jurnal-jurnal yang relevan, ditanya biar banyak sekali, siapa tahu kamu bisa lebih hebat dari saya. Nah, setelah itu baru didiskusikan. Nah, ini kalau jadi, Mas, kalau jadi diterapkan di kampus ya, lalu setelah diterapkan, nah saya sampaikan, kamu siap-siap nanti sibuk setelah lulus. Kenapa? Nanti hasil skripsi kamu ya nanti dipresentasikan, ya kan, lalu nanti banyak kampus-kampus nanti yang minta dibuatkan aplikasi siakan. Belum juga sekolah-sekolah, mereka butuh juga informasi pembelajaran secara sistem terintegrasi ya. Apa bukan uang itu peluang, Mas? Betul, Pak. Ya kan? Bisa jadi sampean kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya ngerjain proyek. Iya. Ya. Betul. Dan itu kalau sudah tahu sistemnya, itu tinggal di copy paste ya, diganti beberapa fitur saja. Iya. Orang fungsinya sama kok. Ya, kalau satu kampus misalnya 50 juta, satu sekolah 50 juta udah berapa itu? Ya. Ini bisnis. Maka saya katakan, ini bukan hanya untuk bidang IT, Mas. Ya, di bidang sampean juga sama. Ya, dengan skripsi itu, dengan skripsi yang sama sampean lakukan, sampean bisa konsultan. Ya, konsultan menjadi PR, ya. Lalu di bidang ilmu ekonomi bisa menjadi konsultan ekonomi dari skripsinya. Makanya saya terinspirasi oleh salah seorang sahabat baik saya. Beliau adalah sahabat saya itu Dr. Bernardinho Huta Barat, Pak Bernard. Ya.
Ini udah lama saya nggak jumpa beliau. Beliau mengatakan demikian, Pak Wawan, ya, jadikan skripsi itu nantinya bisa menghasilkan peluang bisnis. Wah, itu saya rekam betul statement beliau. Ternyata setelah dipikirkan, dikaji, dianalisa, ternyata benar ya. Makanya dia dari skripsi dia itu di TS, ya, itu dia bisa menghasilkan uang miliaran dari skripsinya, ya. Nah, saya berpikir saya tularkan kepada mahasiswa. Nah, saya nggak tahu apakah cocok nggak penjebaran saya dengan sudut pandang milenial, saya nggak tahu ya. Tapi ini yang hasil analisa saya, dan insya Allah saya juga termasuk yang milenial ya, karena mahasiswa. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Kalau tadi melihat Mas Rizky dan Pak Wawan, ini sepertinya ada pengaruh besar bagi dosen. Iya, Pak. Jadi mungkin bisa sekalian sharing untuk pemirsa, siapa tahu pemirsa ada yang dosen, bagaimana supaya anak-anaknya ini tidak takut terhadap skripsi dan mereka mempunyai motivasi, Pak. Terima kasih, Pak Wawan. Silakan. Baik. Ya. Saya ya mudah-mudahan yang kami lakukan ini adalah suatu yang baik. Mudah-mudahan. Karena hakikat kebenaran dan kebaikan hanya dari Allah. Jika baik, maka ikuti. Jika tidak baik, maka jangan ikuti. Nah, tapi insya Allah yang saya lakukan ini adalah sudah saya kaji betul. Saya jadi dosen itu dari tahun 2001. Ya, dan saat ini saya jadi ketua asosiasi dosen di wilayah Bekasi Raya. Dan kepada teman-teman dosen, kita sama-sama memberikan sebuah stimulasi. Ya, kadang begini, ya, saya juga sama dulu pernah melakukan sebuah dorongan pada mahasiswa. Kamu harus begini, Mas. Mbak, kamu nggak boleh begini, ya. Pokoknya gitu, pokoknya memberikan dorongan luar biasa lah menurut kita ya. Tapi apa tanggapan dari mahasiswa? Ya, Bapak bisanya ngomong doang. Nah, gitu kan. Bapak bisanya ngomong doang. Oh, saya kayak ketampar itu. Sehingga saya berpikir, wah ini nggak bisa. Pada saat kita memberikan dorongan, kita harus ada di dalam kendaraan itu. Sehingga saya bilang ke beliau, ya, saya bukan hanya mendorong, tapi saya jadi tim di dalamnya. Iya. Yang gitu. Nah, makanya kalau kita hanya mendorong saja, ya, mereka tidak paham. Jadi kita mendorong sambil kita juga ikut di dalam kendaraan itu. Jadi bukan hanya omong doang, tapi kita buktikan kepada mereka, ayo, ya. Makanya saya tempatkan ya tema ini, dan kalau dalam waktu setelah dianalisa Mas Rizky misalnya kewalahan, bisa mencari mahasiswa lain yang bisa kolaborasi. Jadi satu objek perusahaan ini atau organisasi ini atau kampus ini atau sekolah ini untuk dijadikan objek skripsi itu bisa lebih dari satu orang, ya. Jadi kerja tim namanya. Tapi hasilnya nanti masing-masing laporan skripsinya, ya. Dan itu pola proyek itu seperti itu. Jadi kerja itu nggak ada yang sendiri. Jadi kepada teman-teman dosen, ayo kita dorong mahasiswa-mahasiswa kita agar mereka sudah tidak lagi stres menghadapi skripsi, ya, tapi mereka menghadapi skripsi ini adalah sebuah kebahagiaan. Jadi mereka pengen cepat. Pertanyaannya dibalik, ya, jangan, aduh Pak, depan udah skripsi ya. Nah, kita tidak lagi ada mahasiswa yang bicara seperti itu. Kita mengharapkan ada mahasiswa, Pak, kapan skripsi dibuka? Ya, tapi kan itu tidak gampang. Tapi kita harus upaya. Makanya semester 1, 2, 3, setiap semester itu ada target. Jadi terus dibuatkan target, ya, kita memberikan pengawalan betul kepada mahasiswa, dan kita harus dorong terus dan memberikan contoh nyata, ya. Insya Allah, ya, teman-teman mahasiswa pun akan melihat bahwa skripsi adalah sebuah peluang. Kita berikan trigger pada mereka. Skripsi adalah peluang untuk bisa berbisnis nanti setelah kalian lulus.
Seperti itu kira-kira. Iya, terima kasih. Karena terbatas oleh waktu, Bapak, Baik. jadi mungkin statement terakhir dari Mas Rizky terlebih dahulu untuk pemirsa, apa yang ingin disampaikan. Persilahkan. Baik, terima kasih Mas Afif. Ya, jadi pesan saya untuk mahasiswa yang lainnya ya, tetap semangat ya, walaupun masih semester 7, tetap semangat untuk mulai menyusun skripsinya gitu, maksudnya kedepannya mau kayak gimana gitu skripsinya, dan jangan jadikan skripsi itu sebagai beban gitu ya, tapi dibawa santai aja, dibawa enjoy. Nah, karena kalau misalnya kita istilahnya waktu sudah mepet, kita baru mikirin skripsi, itu malah jadi tambah beban buat kita. Jadi persiapkan dari jauh-jauh hari gitu, jangan sampai udah semester 8 udah mendekati mau sidang kita kelabakan gitu, jangan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Afif. Terima kasih Mas Rizky. Ya, demikian statement dari Mas Rizky. Untuk teman-teman mahasiswa, mohon didengarkan ya. Selanjutnya kita untuk mengakhiri pertemuan kita mendengarkan statement dari Pak Wawan Hermawansyah. Ya, baik. Pemirsa, ini yang kami ungkapkan tadi adalah sebuah refleksi dari hasil analisa saya selama ini. Kenapa banyak sekali mahasiswa pada saat masuk ke dalam zona skripsi meningkat tingkat stressingnya. Berarti ini ada salah persepsi. Sehingga cara merubah persepsi, kita harus sama-sama saling membahu. Bagaimana caranya skripsi itu menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi sebuah starter ya untuk memulai aktivitas sebenarnya di masyarakat. Dengan kata lain, jadikan skripsi sebagai opportunity untuk menghasilkan bisnis yang baik setelah lulus. Ya, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali obrolan kita pada saat ini. Sangat berisi daging semua, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada pemirsa yang telah mendengarkan dan menyaksikan dari awal hingga akhir. Kami mohon undur diri, kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan jaza kepada Mas Rizky dan Pak Wawan Hermawansyah. Saya Muhammad Afif Wafa, mohon undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.